Salah satu peserta aksi penolakan kenaikan tiket ke Pulau Komodo resmi ditetapkan sebagai tersangka. RTD yang juga merupakan seorang pelaku wisata ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat pada Selasa kemarin. RTD dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang. Sebelumnya RTD bersama dua rekannya diamankan polisi dan diperiksa selama 24 jam setelah melakukan aksi mogok di Bandara Komodo Labuan Bajo. Selain ketiga orang ini, sebanyak 40 pelaku pariwisata yang terlibat dalam aksi dikenakan wajib lapor dan satu orang lainnya dinyatakan buron. Sebelumnya ratusan pelaku pariwisata dari Labuan Bajo melakukan mogok sebagai protes dan penolakan atas kebijakan pemerintah menaikkan tiket Pulau Komodo menjadi Rp3,75 juta. Untuk penghentian penyidikan yang sudah dilaksanakan itu tidak bisa dilakukan untuk sementara, hanya hak-hak yang bersangkutan sebagai tersangka kami berikan. Pak, bisa dijabarkan hak yang dimaksud seperti apa, Pak? Salah satu contohnya bahwa yang bersangkutan akan meminta hak untuk dilakukan permohonan penangguhan penahanan, itu mungkin bisa dilaksanakan. Selain sudah ditetapkan sebagai tersangka, kita akan juga melihat apa informasi-informasi terbaru mengenai hal ini. Rekan kami Vera akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vera. Baik pemirsa, setelah penetapan RTD sebagai tersangka pada Selasa 2 Agustus 2022, malam tadi Polres Manggarai Barat melakukan mediasi antara pelaku pariwisata termasuk tersangka dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil mediasi ini, para pelaku pariwisata termasuk tersangka ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait tuduhan mereka melakukan melanggar ketertiban umum dan melakukan unjuk rasa di depan Bandara Komodo. Sementara itu, Polres Manggarai Barat juga sudah menyatakan akan memberikan hak bagi tersangka untuk menyampaikan permohonan penangguhan penahanan bagi tersangka tersebut. Jadi sejauh ini selama tersangka dan dua rekannya diperiksa di Polres Manggarai Barat, puluhan pelaku pariwisata dari Labuan Bajo memberikan dukungan moral dengan mendatangi Polres Manggarai Barat. Seperti itu, Putri. Menetapkannya sebagai tersangka, ini para pelaku pariwisata lainnya di sana akhirnya menerima keputusan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tiket ini, atau ada upaya lain sebenarnya? Nah, memang sejauh ini mereka menerima kebijakan ini dan berkomitmen untuk kembali melakukan pelayanan wisata. Namun dari Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur juga meminta kerjasama dari pelaku pariwisata untuk memantau dan mengkritisi kinerja dari PT Pulau Mamura yang saat ini dipercaya untuk mengelola Pulau Komodo, Pulau Padar, dan daerah perairan di sekitar itu. Apakah kemudian objek-objek pariwisata, instruktur pariwisata yang di sana juga sudah mulai buka kembali secara normal hingga saat ini? Kemudian juga bagaimana wisatawan yang ada di sana, Vera? Oke, benar. Tanggal 1 Agustus kemarin memang sempat beberapa wisatawan yang sedang di Bandara Komodo terlantar karena angkutan darat tidak beroperasi seperti karena mogok. Namun setelah itu kunjungan wisata yang terpantau masuk di Bandara Komodo itu kembali ramai, tidak hanya dari domestik tetapi juga mancanegara. Dan saat ini aktivitas wisata di Labuan Bajo kembali normal, situasi juga kembali aman dan kondusif. Belum ada pergerakan untuk rasa lagi dari pariwisata. Baik, Vera Bahari, terima kasih sudah memberikan laporan dan juga informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini kepada kami. Selamat malam, selamat bertugas kembali.